Rizky, apa kabar? Gimana? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik, meskipun suasana sejuk dan mata apa ya, tapi alhamdulillah masih baik. Panas kondisinya ya? Tapi yang di Semarang loh, kenapa loh? Ya, memang karena kondisi cuacanya sudah tidak baik ya. Tapi kondisi sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Ini gimana Pak Rizky? Kok tiba-tiba kemarin ngabarin saya? Ini apa? Ada apa? Tiba-tiba untuk Ben nggak pernah ngajak ketemuan kok tiba-tiba ngajak ketemuan ada apa? jadi seperti Pak Ustaz, jadi kan tiap kelas mungkin pasti ada masalah. Ya. Ada satu sharing ada nanti ada urusan nanti perihal di kelas 4 Untuk pas Jadi kemarin tuh anak-anak itu ketika saya mengawal itu kebanyakan yang besar itu anak-anak terutama saat itu kesulitan dalam matematika dalam hal pengalian yang membutuhkan. Jadi masalahnya berarti dalam hal perkara pembagian ya matematika ya. Dan kemudian itu Pak Rizky, apakah sudah dimodifikasi mungkin di kelas 3 seperti apa? Apakah sudah berkarya dengan guru di bidang sebelumnya? Kalau dekat juga itu kemarin saya belum sempat bertanya, tapi saya sempat lihat dari akhir sebagai asesmen awal saja dan kebetulan matematika yang di pembagian dari itu ternyata masih kurang. Dan saya masuk debat 4 saya berikan pertanyaan awal itu memang agak kesulitan. Itu ya, jadi sudah di asesmen di awal sudah. Kemudian Pak, kalau dilihat dari datanya, itu kira-kira kalau untuk grade antara skor 1 sampai 10 itu grade-nya seperti apa? Ya mungkin kalau pandangan saya itu 70 ya, itu minor 70 atau di bawah 70? mungkin yang 10 yang sudah tahu Hanya beberapa sisanya mungkin bawah 5 itu ya. Berarti ini sudah diidentifikasi, sudah dilihat nilainya juga seperti itu ya. Dan kira-kira dengan permasalahan yang ada, apakah kelas yang lain? Kan ini kan Pak ini jelas 4B ya, Pak 4 sama ya kondisinya harus seperti apa? kemungkinan juga Sama kondisinya. kemarin saya sempat melihat juga matematika saya sempat mengajar sebentar itu kemungkinan juga sama Kondisinya sama ya. Lah kira-kira ini melihat kondisi siswa sudah ada kurikulumnya, diskusi sudah. Kira-kira gambaran apa sih yang Pak Rizky inginkan sebenarnya? Dengan kan kalau untuk tugas saya berarti tujuannya yang kan dari solusinya. Nah kalau dengan kondisi anak yang tadi masih kurang mahir dalam itu karena yang baru sekali, kira-kira sebenarnya gambaran seperti apa sih yang Pak Rizky inginkan di pembelajaran matematika di kelas? untuk saya sendiri dan untuk anak-anak itu saya pengennya anak-anak itu yang pertama itu mahir dulu ini kan gampang kalian dia satu dulu dan itu kalau saya kasih pertanyaan 5 kali 6 misalkan kamu bisa menjawab 30 saya itu pakai dari matematika atau pakai apa tapi yang penting dari itu bisa juga nanti kita sebagai orang tua atau sebagai proyek untuk pelajaran berikutnya Jadi gambarnya sudah ada ya berarti ya. Nah kira-kira kalau gambar sudah ada nggak sih dari rencana Pak Rizky, kira-kira ada program khusus atau mungkin yang mau direncanakan kira-kira yang sudah jadi unek-unek tapi mau merealisasikan kok bisa nggak ya, bisa ada nggak kira-kira pasangan itu? saya kemarin juga sempat mencoba dan nanti bisa untuk menyelesaikan itu waktu saya sudah dilakukan saya dikasih itu saya bertanggung Buat bertanggung para kebiasaan itu kebiasaan anak tiap pagi sebelum pada bawah meskipun ada matematika tapi dari itu tetap ada kebiasaan itu lakunya seperti misalkan perkalian dulu misalkan 1 kali 1 lainnya dua kali 1 lainnya 2 seperti itu ya kan satu lagi itu sudah dulu kemudian dari berikutnya 3 berikutnya 4 dan seterusnya itu berarti rencana sudah dilaksanakan ya? rencana dan kemudian kira-kira itu nanti efek dampaknya ke anak kira seperti apa? Sudah dibayarkan atau? kalau
yang ada di kita nanti sebelum memasuki pada matematika dalam pembelajaran saya berikan kepada tugas untuk mencari angka karun. Jadi angka karun itu permainannya ya. Jadi anak-anak nanti mencari soal yang saya misalkan kasih di sama atau saya kasih di sekolah beda, karena anak nanti bisa menggunakan khusus terkait dengan saja. Ya berarti ada kegiatan elaborasi, ada praktik tari, ada apa konsultasinya juga sebenarnya. Jadi kalau saya sih ya gimana, tapi gagasan yang Pak Rizky coba konsepkan itu sudah bagus, sudah bagus mengajak anak untuk bernyanyi, bermain seperti ya kata-kata kita untuk lah yang mencari benda-benda seperti itu sudah bagus. Kira-kira kalau itu mau dipraktekkan itu ya tantangannya apa kira-kira Pak? Tantangannya apa hambatan mungkin itu kan itu tujuannya untuk melatih pengetahuan siswa individu terhadap individu. Mungkin itu nanti hambatannya misalkan anak-anak yang kurang mampu, mungkin nanti harus ada bimbingan lebih ketika pembelajaran itu memang harus ada dan hambatannya waktunya agak molor karena misalkan yang sudah tugas sudah kalau yang belum kan kita harus butuh waktu lagi untuk anak yang belum mampu. Nanti mungkin kalau setelah itu tugasnya mungkin kurang ya. Jadi berarti harus ada alokasi khusus ini berarti mengatur apa waktu kegiatan itu yang tadi mau dilaksanakan mungkin bisa diatur dan hari apa yang tidak bertabrakan dengan mata pelajaran yang lain mungkin. Berarti sudah ada konsepnya ya. Hambatannya sudah dikaji, sudah dicoba dilihat kira-kira permasalahannya apa yang terjadi. Kemudian komitmennya seperti apa sekarang pasti. Jadi sudah ada treatment, ada polanya. Kira-kira komitmen dari Pak Rizky sendiri untuk program tadi ya dengan cara ini bisa produksi seperti apa kira-kira? Nanti untuk komitmennya nanti ya berarti memang harus setiap hari memang dilaksanakan pertama yang membiasakan berjalan terus. Jadi saya juga ajari bentuk anak-anak. Jadi kemudian nanti ada yang di kelompok misalkan kalau dari satu dari dua dan seterusnya nanti sampai keberapa jadi kelompok yang paling cepat paling 10 nanti akan dari punya dan nanti yang belum kami deliver sampai 10 jadi otomatis semua kelompok nanti dapat ya itu terlambat kan gitu kan. Jadi nanti ada dari kelas awal sampai akhir nanti akan ya tapi dibagi macam terusnya tinggal menerima. Ya kalau saya sih ya kondisi tadi permasalahan yang ada, terus konsep untuk evaluasinya apa namanya solusinya sudah ada, komitmennya sudah punya adalah betul. Saya rasa itu sudah menjadi program yang baik untuk solusi permasalahan yang pasti. Nah tinggal bagaimana nanti bentuk komitmennya ada, semoga bisa continue, bisa berjalan dengan baik gitu. Dan kira-kira ini setelah ngobrol sama saya kira-kira 5 menit lah. Semuanya seperti apa ya, apakah tadi yang Pak Rizky perlu kesahkan, yang bingung mau seperti apa ini, kira-kira semuanya seperti apa ya setelah pertemuan kita berdua ini? Dari perbincangan ini, dari sharing sebentar ini, jadi saya mencoba anak-anak itu yang awalnya perjalanan kemudiannya belum lancar, saya punya program ini, punya apa namanya inovatif ini sudah saya share ke Dana dan Anda disambut baik dan juga masukannya juga sangat membantu saya untuk melanjutkan apa yang saya pikirkan dan sarankan dan semoga nanti setelah kegiatan ini nanti program yang saya rencanakan dilaksanakan dengan baik di terutama itu dan semoga nanti bapak ibu yang lain juga punya ide kreatif juga dan nanti kita bisa berkolaborasi juga untuk meningkatkan anak-anak dalam hal perkara belajar lapangan ini. Intinya saya sebagai rekan kerja ya hanya bisa mensupport, hanya bisa mendukung Pak Rizky. Semoga tadi program yang mau diaktualisasikan bisa berjalan dengan baik. Nanti setelahnya coba besok kalau ada kegiatan nanti siap ya matematika ya. Coba nanti saya ikut masuk ke kelas, kemudian nanti hasilnya seperti apa, coba nanti kami akan berprogram kepada kepala sekolah sebagai wujud evaluasi dan asesmen dari permasalahan yang sudah Pak Rizky gambarkan. Nah itu ya, berarti sudah ngeblok ini ya? Alhamdulillah. Ya, kami ya kesempatan bisa membantu share saja nanti
kesimpulan, keputusan semua di tangan Pak Rizky. Semoga apa yang diputuskan bisa berjalan dengan itu Pak Rizky ya. Terima kasih sekali, sukses buat pelajaran siang ya. Saya mau berterima kasih kepada saudara. Oke siap, terima kasih ya Pak ya. Ya, kita hari ini dapat belajar dengan baik, semuanya juga hadir semuanya ya. Harapannya nanti bisa mengisi pembelajaran dari awal sampai pagi ini. Siapa yang sakit angkat tangan? Kenapa? Film. Oh ya, kebanyakan film. Nah, kita pembiasaan dulu ya. Perkalian kemarin berapa? 5. Nah, sekarang 5 ya. Yang lain ya. Oke, yang 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Perdana Wira Saputra. Di kesempatan kali ini kami akan sedikit bercerita tentang bagaimana kegiatan pasca observasi yang kami laksanakan dalam kegiatan program guru penggerak. Nah, di dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh Bapak Andai selaku pengajar praktik, pendamping kami selaku calon guru penggerak, dan rekan guru kami Bapak Rizky, guru kelas 4 di SD Peterongan. Nah, bagaimana kegiatan pasca observasi yang akan kami laksanakan? Saksikan di video berikut ini. Main. Oke Mas Rizky, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya. Alhamdulillah. Ini Mas Rizky, apa namanya? Mohon maaf nih saya nggak waktunya. Ini saya bersama rekan guru kami dan Bapak Andai ya ini ya. Ingin mencoba mereview kemarin yang sudah kita praktikkan bersama-sama ya kemarin. Kita sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Pak Rizky, kemudian mengobservasi kegiatan kelas gitu ya. Nah ini kira-kira Pak Rizky, menurut Pak Rizky dari pengalaman kemarin yang sudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, kira-kira bagaimana perasaan itu? Perasaan saya sangat tertantang karena memang ini memang sekolah baru saya, dan harus mengetahui karakter anak-anak satu persatu dengan berbagai macam kegiatan dan metode yang saya lakukan. Dalam bulan kemarin saya juga melakukan metode yang seperti Pak Perdana lihat, itu alhamdulillah juga hasilnya cukup baik dan jadi para anak-anak juga dengan bagus. Anak-anak juga di rumah pun juga mereka juga itu kalau sekarang ini kan pernah berbagian Pak Ibu, mereka juga hafalan sendiri dan bernyanyi sendiri karena ada Kemarin tekniknya menggunakan teknik bernyanyi kemarin ini. Kira-kira Pak Rizky ketika dilihat kembali, kita direfleksi, direview kembali untuk ketercapaian hasil belajarnya kemarin yang sudah dipraktekkan seperti apa? Untuk belajarnya kemarin alhamdulillah sebagian besar itu tercapai semua sesuai target semuanya, dan kemarin juga saya berikan model anak-anak kemarin juga mengerjakan soalnya dengan di lingkungan di kemarin kelas, dan mereka tambah antusias. Itu juga sebagai penyemangat anak untuk mengerjakan aktivitas atau aktivitas sesuai dengan arahan saya. Oke, jadi secara tidak langsung proses yang kemarin sudah kita diskusikan di awal, kemudian dipraktekkan dalam mengajar kemarin sudah berjalan dengan baik ya kira-kira. Kemudian tindak lanjut apa nih Pak Rizky melihat hasil dari evaluasi, dari refleksi yang sudah Pak Rizky lakukan, kira-kira tindak lanjut setelahnya ya dari Pak Rizky kaitan dengan permasalahan kemarin dan metode yang sudah ditentukan seperti apa? Untuk melanjutkan di kelas juga tidak semuanya tuntas semuanya, tapi ada beberapa anak yang mungkin dari belajarnya tidak sesuai dengan apa yang saya terapkan. Mungkin nanti selanjutnya ya anak-anak tetap saya awasi lagi, saya berikan pengarahan lagi, saya berikan perhatian lebih lah ke anak-anak yang belum itu. Nah, tapi tetap nanti saya berikan latihan dan nanti untuk bagian itu saya berencana juga dengan nanti setiap pembelajaran mereka ya anak-anak tetap
setiap pagi sebelum pelajaran meskipun sebelum pelajaran bernyanyi saya berikan nanti soal contohnya mereka melihat soal di bawah meja, silakan lihat soal di bawah meja, jangan dulu. Nah, nanti anak juga mungkin juga bisa menambah latihan mereka. Kemudian juga selain itu nanti saya juga akan buatkan games anak-anak nanti masih ke depan dengan bola tapi dengan permainan dulu ke depan nanti balapan dengan satu kaki atau dua kaki melangkah, melompat dan sebagainya. Mungkin itu juga rencana tindak lanjutnya seperti itu. Oke, Pak Rizky ini ya program tindak lanjutnya sangat luar biasa ya dengan melibatkan anak untuk belajar dengan metode yang lain, dengan permainan, dengan hal yang lebih menyenangkan, tentunya akan sangat mungkin akan menjadi lebih baik dari anak-anak yang sudah tadi mendapat nilai baik, mungkin bisa jadi lebih baik dari yang tadi masih dalam kondisi kurang. Semoga dalam perjalanan yang tidak lanjut itu hasilnya menjadi lebih baik seperti itu. Ya intinya saya sebagai rekan guru Pak Rizky hanya bisa mensupport, mendukung Pak Rizky. Semoga program-program atau tidak lanjut yang tadi sudah direncanakan dan dilaksanakan semoga bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Kira-kira seperti yang kemarin juga kita bahas ya, kira-kira kekuatan apa sih yang masih membuat Pak Rizky itu bersemangat untuk anak-anak agar di tindak lanjut yang sudah akan dilaksanakan ini bisa jalan? Kekuatan dari diri sendiri ya? Iya, dari diri sendiri. Tentunya dilihat dari diri sendiri, karena saya juga masih muda dan kalau masih muda itu kan pengennya kan mengeksplor terus ya. Mungkin itu salah satunya tetap percaya diri karena bisa mengasih berbagai macam informasi untuk literatur lah tambahan dan bisa saya kolaborasikan dengan teknik-teknik dan model-model dari saya sendiri. Mungkin itu nanti yang saya jadikan acuan, jadi model percaya diri dulu, kemudian yang terpenting berani untuk melangkah dan mencoba itu, karena literatur di berbagai macam media juga banyak dan dari saya mungkin nanti dengan metode ini anak-anak bisa lebih giat lagi, bisa antusias lagi dalam belajar. Oke, terima kasih ya Pak Rizky ya, komitmen yang luar biasa, semangat belajar yang tinggi. Ya, kembali lagi saya hanya bisa memberikan semangat. Nanti coba jika ada apa-apa, jika mungkin ada kendala nanti kita bisa bertemu ya, bisa sharing kembali kira-kira untuk perbaikan anak-anak kendala yang Pak Rizky hadapi nanti mungkin ke depan jika memang diperlukan untuk bertemu kita bisa bertemu lagi. Intinya sukses selalu buat Pak Rizky. Nanti mungkin bisa ada waktu kapan-kapan kita ketemu dengan pimpinan, coba nanti kita bisa diseminasi kegiatan pembelajaran model metode yang sudah Pak Rizky terapkan nanti agar memacu teman-teman guru yang lain juga bersemangat seperti Pak Rizky. Itu ya Pak Rizky, intinya saya terima kasih sudah diberi kesempatan, mohon maaf sudah beri waktunya ya. Semoga tetap semangat dan kita tetap kompak dalam mengajar sebagai guru di sekolah ini. Itu Pak Rizky ya, terima kasih sekali. Yuk refleksi. Jadi untuk Bapak Pak Andai, kira-kira dari yang telah kami laksanakan kemarin kita sudah kegiatan praobservasi, kemarin sudah diskusi terkait kendala yang dihadapi oleh Pak Rizky, bagaimana permasalahan di kelas, tentang kondisinya di pelan belajar memampukan, metode yang diterapkan kemarin sudah sangat inovatif, ada bernyanyi, ada permainan, ada bernyanyi di awal belajar dan sebagainya. Ini kemarin juga dalam proses belajar sudah kami amati, alhamdulillah anak-anak sangat antusias, sangat menarik dan menyenangkan. Kita juga sudah berdiskusi terkait dengan pasca kegiatan pembelajaran. Ada anak-anak yang sudah mendapatkan nilai baik, namun ada yang juga masih butuh perbaikan. Ini juga sudah ada tindak lanjut yang ingin ditempuh oleh Pak Rizky selaku wali kelas. Nah, kiranya dari Pak Andai, dari kegiatan yang sudah kami lakukan, kira-kira apakah ada informasi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Rizky dari SD
Terongan. Kebetulan luar biasa dari Pak Perdana tadi adalah untuk melakukan suatu coaching yang dimana coaching sebaya itu adalah teman-teman sejawat, di mana Pak Rizky tadi ada pernah diobservasi oleh Pak Perdana, di mana Pak Perdana pun dari coaching tadi sudah mengarah ke apa yang dimaksud dengan alur tes, di mana tadi awal juga Pak Perdana menanyakan identifikasinya bagaimana, terus di situ juga Pak Perdana menanyakan langkah-langkah, terus menanyakan juga ada permasalahan atau tidak. Ternyata permasalahan pun Pak Perdana tidak memberi solusi. Nah, ternyata solusi itu akan muncul dari Pak Rizky sendiri, bagaimana untuk bisa memunculkan suatu menyelesaikan suatu masalah itu untuk menangani anak-anak. Toh tadi sudah dalam pembelajaran sudah diawali dengan yang luar biasa, misalkan dengan tadi apa, menyanyi kan gitu, dengan game dan sebagainya. Dan kedepannya saya yakin nanti Pak Rizky akan selalu dapat pendampingan dari Pak Perdana atau nanti dari Bapak Kepala Sekolah atau teman-teman yang lain. Saya yakin nanti di sini adalah akan mengarah ke satu ekosistem, maksudnya dalam satu sekolah supaya nanti adalah ada suatu perubahan di suatu sekolah. Salah satunya adalah seperti itu. Maka dari itu tadi apa yang diutarakan Pak Perdana sudah bagus sekali, di mana melakukan coaching, melakukan observasi, dan di coaching itu tadi sudah melalui dengan apa yang dimaksud dengan alur data. Seperti itu Pak Perdana. Terima kasih Pak Andai atas umpan balik yang telah dilaksanakan. Intinya kami terima kasih sekali. Semoga kegiatan coaching ini bisa memberi pengalaman untuk kita semua dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, memberi pengalaman yang luar biasa. Semoga di kesempatan berikutnya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu Pak Andai, terima kasih sekali. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Mungkin kami cukupkan untuk kegiatan pas observasi. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.